Ketahuilah bahwa aku bersamamu, suara itu dilanjutkan, dan akan memelihara engkau kemanapun engkau pergi. Sebab aku tidak pernah akan meninggalkan engkau sampai aku selesai melakukan apa yang sudah dijanjikan kepadamu. Kita akan temukan bahwa Yesus ini sebenarnya ada nilai-nilai yang sering dilupakan orang dalam dirinya. Terlalu banyak kita terlalu memposisikan Yesus itu hanya seperti yang kita mau. Jadi mungkin di saat Tuhan mencari Adam dan Hawa pada saat itu, apakah di saat itu juga sudah ada rencana penebusan? Ini kita akan temukan bahwa Yesus ini sebenarnya ada nilai-nilai yang sering dilupakan orang dalam dirinya. Dalam berkhotbah Yesus mengajar, dalam mengajar dia berkhotbah. Sahabat Muda Hope Channel Indonesia, di mana saja Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Diskusi Sekolah Sahabat. Sebuah diskusi pendalaman Alkitab yang sepanjang triwulan terakhir tahun 2020 membahas mengenai pendidikan, dan saat ini kita sudah masuk di pelajaran 6 dengan judul Lebih Banyak Lagi Pelajaran dari Guru Agung. Seperti biasa, di studio sudah ditemani dengan sahabat yang akan menemani kita berdiskusi, dan nanti akan memperkenalkan diri, nama, dari mana, dan pertanyaan hari ini adalah, apa sih salah satu kejadian memalukan yang pernah kamu alami? Silakan. Oke, saya Rolando Yakob dari Manado, dan kejadian yang paling memalukan itu mungkin dulu waktu masih SD. Dan saat itu lagi ujian agama, terus gak bisa aku isi ujiannya, terus aku nangis. Jadi yang lain udah pada pulang, aku masih di situ, masih nangis. Dan itu memalukan ya? Itu memalukan banget, soalnya ya orang tua kan. Oke. Nggak sampai disebut gitu, karena malu. Oke, baik, terima kasih Lando. Kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta Leroy Papahan, Gembala Jemaat Gereja Masih Advent Hari ke-7. Shalom Pak Pendeta. Shalom, shalom kepada kita semuanya. Pak Pendeta, ada kejadian memalukan? Saya mau bagi satu kejadian yang memalukan, tapi tidak di dalam pelayanan ya, karena takut nanti masih ada yang mengingatkan begitu. Nah, ini adalah pengalaman rasa malu dalam kehidupan rohani, yaitu pada waktu midweek prayer meeting ya. Biasa, seperti biasa di gereja, yaitu di kota Medan, di Jemaat Helvetia pada ketika itu, pembahasan adalah bacaan ya. Saya lupa bacaan buku apa, tapi itu bacaan, jadi panjang. Jadi karena sudah cukup melelahkan itu pembahasan, dan diakhiri setiap, ya seperti kita tahu, biasanya terakhirnya dibuat permintaan doa. Nah, pada waktu permintaan doa itulah, kita dibagi-bagi dalam, ini kayaknya bukan dibagi dalam kelompok, tapi dalam satu jemaat besar ya, satu kelompok besar, lalu dibagi beberapa orang yang berdoa dengan pokok doa yang cukup panjang. Sudah panjang dan bertele-tele juga kan begitu. Nah, saya masih SD waktu itu, lalu dibuatlah doa. Dan saya terus berdoa. Pengalaman Eutikus terjadi, untung tidak jatuh. Jadi berdoa berlutut, orang sudah berdiri bernyanyi, saya masih di situ. Masih tidur di situ, tertidur ya. Saya tertidur pulas ya. Karena seharian sudah capek barangkali ya. Tapi tidak ada dalih ya. Tapi artinya saya tertidur di dalam doa ya. Sampai pada akhirnya saya terbangun. Karena tidak ada, teman-teman saya tidak mau banguni. Tidak mau. Ya, karena biasa saja mereka berdiri. Tapi saya ada rasa asing gitu ya. Kok seperti gimana gitu ya. Lalu saya sadar. Semua sudah berdiri dan bernyanyi. Lalu saya pelan-pelan berdiri dan ikut bernyanyi. Wow, luar biasa. Oke, baik, terima kasih. Saya jadi ingat Pak Pendeta, ada satu cerita, ini di kalangan misionari sudah sering diulang-ulang gitu, cerita lucu ini. Jadi katanya ada seseorang yang berdoa, tapi dia lupa. Jadi dia mau katakan, ampunilah dosa kami yang merah seperti gitu. Tapi dia lupa kata-katanya merah seperti apa gitu. Jadi dia merah seperti, dia terdiam, merah seperti, dia terdiam.
merah seperti tomat katanya. Oh, luar biasa. Oke. Dan teman tertawa. Iya, saya jadi ingat karena cerita Pak Pendeta ini. Oke, terima kasih. Kita akan mulai diskusi kita untuk ayat hafalan dan doa akan dibawakan oleh Lando. Oke, baik. Ayat pada pelajaran kita terdapat dalam Markus 10 ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini ya Tuhan kami akan berdiskusi mengenai firman Tuhan. Pada saat ini kiranya Kau mencurahkan Roh Kudus-Mu dari surga ya Tuhan, agar kami boleh berdiskusi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami yang begitu banyak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Pertanyaannya siapa sih yang nggak pernah melewati kejadian yang memalukan ya? Pasti semuanya pernah. Tetapi hal yang paling memalukan sebenarnya dalam kehidupan kita adalah dosa. Apalagi sebuah dosa yang mungkin kita sembunyikan, kita tidak ingin ada orang yang tahu, kita tidak ingin kita merasa malu karena dosa itu, padahal kita tahu bahwa itu salah. Sama seperti Adam dan Hawa ketika mereka melanggar perintah Tuhan, mereka bersembunyi karena mereka malu. Mereka melakukan hal yang memalukan, yaitu melanggar perintah Tuhan. Dan pelajaran yang pekan lalu sebelumnya kita sudah belajar bahwa antidotnya itu hanya penebusan Kristus. Benar. Dari segala keberdosaan dan kemaluan, hal yang memalukan dari manusia itu, penawarnya itu hanyalah Kristus. Pekan ini kita akan belajar bahwa satu alasan Injil adalah universal dan kematian Kristus adalah untuk seluruh manusia. Apapun perbedaan kita, pasti ada satu hal yang menyatukan kita, keberdosaan kita secara umum. Karenanya pendidikan Kristen yang sejati haruslah tentang mengarahkan kita kepada satu-satunya solusi bagi keadaan kita yang tidak jelas. Pekan ini kita akan melihat pada satu-satunya solusi, yaitu Guru Agung kita. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran pertama, hari Minggu, silakan Lando. Baik, pelajaran kita pada hari Minggu berjudul Malah Bersembunyi. Nah, di pelajaran pada hari Minggu ini, kembali lagi kita kepada awal kejatuhan manusia ke dalam dosa, di mana kalau kita lihat manusia jatuh ke dalam dosa itu bukan sebenarnya karena sesuatu, bukan karena sebuah buah, tapi karena suatu hal yang manusia itu sendiri lakukan. Karena di sini ada kesempatan sebenarnya yang diberikan kepada Tuhan di saat Tuhan mencari Adam dan Hawa pada saat itu, tapi salah mereka di situ mungkin kalau kita lihat mereka sembunyi, mereka takut. Setelah itu mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain sampai pada akhirnya Tuhan itu sendiri mengusir mereka dari Taman Eden. Dan kalau kita baca di dalam Roma 5 ayat 11 sampai 19, di situ Paulus mengatakan bahwa jikalau dosa itu hanya satu orang yang lakukan terus terimbas kepada banyak orang, di situ juga dituliskan dalam buku Roma 5 ini ayat 11 sampai 19 bahwa satu orang juga yang akan menebusnya. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-15 di sini, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada
dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi mungkin di saat Tuhan mencari Adam dan Hawa pada saat itu, apakah di saat itu juga sudah ada rencana penebusan bagi umat manusia? Mungkin itu yang perlu kita tanyakan. Ya. Ini salah satu tipu daya setan dan hal yang sering terjadi. Karena ketika seseorang berdosa, gantinya dia mencari Tuhan atau mendekat kepada Tuhan, dia akan ngerasa bersalah gitu. Aduh, saya udah melakukan dosa yang besar sekali, ini sudah tidak layak diampuni oleh Tuhan. Dan terkadang yang membisikkan itu ya setan gitu. Wah, kamu udah pasti nggak akan diampuni sama Tuhan. Kamu udah minta ampun, terus kamu buat lagi, minta ampun kamu buat lagi, udahlah, nggak usah gitu. Dan ini tendensi manusia gitu, sama seperti Adam dan Hawa, malah bersembunyi. Padahal seharusnya yang kita lakukan adalah datang mencari solusi. Ya. Silakan Pak Pendeta. Tapi bukankah realita dosa adalah begitu? Ketika kita berdosa, maka itu semacam bukan implanted, tapi seperti, ya memang seperti itulah konsekuensi wajarnya, bahwa akan bersembunyi. Dan sembunyi ini adalah untuk menutupi sesuatu. Dan bahkan lagu-lagu rohani kita juga menyebutkan beberapa hal soal sembunyi, ya, dalam naungnya. Itu kan penyembunyian sebenarnya kan. Atau ada lagu tenor ya, lagu tenor sedunia ya, hide me now under your wings. Disembunyikan kan. Karena apa? Karena kita tidak sanggup menghadapi realita keberdosaan ini. Ya. Nah, dan itulah sebenarnya salah satu pelajaran dalam pernyataan Tuhan, katakan bahwa sekali engkau memakan maka akan seperti ini, tapi setan membuatnya menjadi sebuah tipu daya. Enggak, kau akan sama seperti Allah. Kita enggak sanggup dalam kapasitas kita di situ ya. Jadi kemampuan kita untuk mengetahui yang jahat tidak berbanding sejajar dengan kemampuan kita dalam mengatasi kejahatan itu. Sekali kita tahu jahat, maka kita akan berbuat jahat. Tapi Tuhan tidak. Dia tahu yang jahat, tapi dia tidak berbuat. Nah, jadi ya inilah realitanya. Jadi memang solusi perlu dengan dengan pelarian bukan pelarian ya, tapi dengan penyembunyian seperti ini ya. Terima kasih. Lalu berarti apa solusinya Pak Pendeta kalau kita misalnya berbuat dosa? Apakah kita seperti yang Alkitab katakan dengan penuh keberanian menghadap tata Allah, atau kita memang ya udah sembunyi aja karena toh Yesus yang akan datang mencari kita gitu? Saya melihat dari angle lain pelajaran ini. Jadi memang betul bahwa kita harus berani. Tapi pernyataannya kan begini, kenapa kita berani? Karena kita telah mendapatkan kebenaran nyata siapa Allah kita itu. Kenapa saya berani menghadap dia? Karena rupanya dia akan welcome saya. Kan begitu. Tapi pada kenyataannya kan keberdosaan saya itu pasti berlawanan dengan sifat Allah yang kudus. Kan begitu. Jadi kalau saya lihat pelajaran kita ini misalnya soal loh kok malah sembunyi. Ini pengertiannya begini. Di dalam persembunyian kita itu pun Guru Agung itu datang untuk mencari kita, sampai dia harus bertanya. Dan ini semacam pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama yang datang dari itu. Walaupun sebenarnya ada setan juga bertanya sebelumnya, tapi sayang sekali ketika saya coba cari di dalam bahasa aslinya tidak menggunakan partikel interrogatif ya. Tapi kalau yang ini dibuat ya ada pertanyaan. AYK ya. Di manakah engkau? Kalau bahasa Indonesia kan begitu panjang ya. Tapi sebenarnya itu berangkat dari satu kata, yaitu AYK. Walaupun dalam AYK itu ya sudah ada objeknya di dalamnya. AYK ya. Di mana kau? Di manakah engkau berada? Ya, kira-kira begitu ditanyakan. Jadi saya mau lihat pelajarannya dengan cara bahwa Guru Agung itu juga datang pada waktu kita bersembunyi. Bersembunyi di mana dia? Ada beberapa
cerita top ya yang kita pernah dengar, dan salah satunya adalah D.L. Moody kalau nggak salah. Ya. Ada orang bersembunyi waktu dibikin panggilan, dia sembunyi. Lalu pendeta itu datang sampai lihat, ayo keluarlah, keluar. Saya bikin panggilan sekarang. Belum mau saya, belum mau katanya. Dipanggil. Jadi kira-kira begitu ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Jangan mana-mana karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Termasuk di pelajaran hari Senin, judulnya adalah melarikan diri. Ini masih bersambung dari pelajaran yang kemarin, bagaimana ketika Adam dan Hawa mereka melakukan dosa atau melanggar perintah Tuhan, mereka bersembunyi. Nah, di sini ada cerita tentang Yakub yang memang melakukan kesalahan dengan mencuri berkat yang ya walaupun memang itu diberikan, telah dijanjikan kepadanya, tetapi dengan cara yang salah. Walaupun dengan mengikuti instruksi ibunya ya, ini kayak disuruh, persekongkolan. Ya dijebak gitu. Persekongkolan dengan mama. Di sini kita tahu bahwa ceritanya Yakub ketika dia menipu abangnya, pada akhirnya dia melarikan diri, keluar dari rumah. Dan di tengah jalan ketika dia merasa dia tidak punya siapa-siapa gitu, benar-benar sendiri, tidak ada pengharapan, dan dia tertidur, dia mencari satu batu untuk menjadi sandaran kepalanya, datanglah tangga. Dan kita melihat bahwa ini satu hal yang sama dengan cerita yang sebelumnya tadi, bagaimana Allah yang terlebih dahulu mencari Adam dan Hawa. Di sini Tuhan juga yang lebih dahulu mencari Yakub. Tangga ini melambangkan Kristus, yang artinya sebagai yang menghubungkan antara manusia dengan Bapa. Dan ini juga kita sudah pelajari di pekan yang lalu, bagaimana Yesus adalah pernyataan Bapa yang sempurna, yang lengkap. Nah, dikatakan di dalam Kejadian 28 ayat 15, kemudian dia mendengar suara berkata, "Akulah Tuhan Allah Abraham." Lalu dilanjutkan dengan mengulangi segala janji-janji. "Ketahuilah bahwa aku bersamamu," suara itu dilanjutkan, "dan akan memelihara engkau kemanapun engkau pergi. Sebab aku tidak pernah akan meninggalkan engkau sampai aku selesai melakukan apa yang sudah dijanjikan kepadamu." Ini satu janji yang luar biasa gitu. Untuk seorang, bisa dikatakan untuk seorang buronan, untuk seorang kriminal, tetapi Tuhan meyakinkan Yakub bahwa aku bersama dengan kamu. Dan Yakub ketika dia bangun, dia menyadari bahwa wah, di tempat ini ada Tuhan gitu. Tuhan hadir di sini. Ada satu pertanyaan di bagian akhir pelajaran hari Senin, apakah yang dapat kita pelajari dari kisah ini tentang bagaimana Tuhan dalam diri Kristus mencari untuk menjangkau kita meskipun kita berdosa. Sekali lagi, mengapakah pendidikan Kristen harus menjaga prinsip ini di garis terdepan dari apa yang diajarkannya. Jadi pelajaran dari 2 hari ini hampir sama. Walaupun kita telah berdosa, tetapi Allah yang lebih dahulu mencari kita, dan ini juga harus diajarkan di dalam pendidikan Kristen kita. Silakan tambahan ya Pak Pendeta. Jadi Yakub ambil batu untuk menjadi bantal tidurnya. Sebenarnya dengan mendengar batu jadi bantal saja membuat kita sangat miris ya. Bagaimana orang yang dalam pelarian. Tapi demikian pun sang guru agung itu telah datang menjangkau dia. Kemanapun dia, dalam pelarian Tuhan kejar, bayangkan. Dan bagaimana kemudian ini kita pahami sebagai Yesus Kristus, karena dalam mimpinya Yakub ini melihat bukan tangga yang permanen ya, tapi ini ladder ya, apa namanya? Ya tangga bambu atau gimana ya, tangga seperti itu.
Dan bukankah Yesus juga tampil dalam kemanusiaannya seperti itu? Jadi bukan tangga emas atau bagaimana berlian, tidak, tapi tangga biasa. Tangga biasa yang menghubungkan antara surga dengan bumi, bumi dengan sorga. Dan luar biasanya kemudian setelah bangunnya, batu itu, stone itu kemudian dibuat menjadi semacam milestone. Nah, zaman sekarang kita lihat milestone itu sudah bukan dalam bentuk batu lagi. Tapi kalau di jalan tol itu ada di sebelah kanan. Biasanya kan sebelah kiri ya. Itu sebelah kanan ke Indonesia. Nah, kalau dulu kan di dalam perjalanan daerah itu selalu dalam bentuk batu, dicat warna kuning atau putih begitu, lalu dibikin angka untuk menandakan seberapa jauh kita sudah jalan. Nah, dalam hal ini saya melihat bahwa dalam secara rohani Yakub ini melihat pengalaman mimpinya dan pengalaman perjalanan pelariannya itu adalah semacam milestone. Aku sudah berjalan sampai sejauh ini. Dan Tuhan ada dengan aku. Dia kejar aku sampai di sini. Ya, kira-kira begitu. Jadi luar biasa ya. Bahkan Tuhan kejar kita dalam pelarian. Luar biasa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih tambahannya Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah satu ini. Kita lanjutkan pelajaran kita, masuk di pelajaran hari Selasa. Silakan Pak Pendeta. Yesus adalah sang rabi ya, atau apa disebutkan guru ya, guru Yesus. Ayat yang diambil adalah ayat yang luar biasa ya. Ini adalah sebuah perikop yang bagus sekali ya, yang paling terkenal dari seluruh dokumen Perjanjian Baru. Dan luar biasanya ketika kita membaca Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai 14, di sini terlihat bahwa Yohanes meringkaskan kekekalan masa silam sampai kepada keberadaan Yesus yang bertabernakel, ya, berkemah atau menjadi manusia di antara manusia dalam 4 ayat. Lalu kemudian setelah itu dia agak melambat. Jadi dari kecepatan cahaya, bayangkan dari kecepatan cahaya, karena ini kekekalan. Jadi pada mulanya adalah firman. Itu kan kekekalan itu ya. Setelah ayat 3, masuk ayat 4, dia menjadi melambat. Dan kemudian coba kita perhatikan bagaimana dia kemudian menuliskannya menjadi per hari, apa yang terjadi tiap hari ya. Nah, selama 3 hari kalau saya tidak salah ya, dalam menghitungnya ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa dalam ayat 1, pasal 1 Injil Yohanes ini adalah sebuah ayat yang bisa kita katakan paling terkenal ya. Kalau dalam Perjanjian Lama kan banyak yang terkenal ya. Contohnya Kejadian 1 ayat 1. Mungkin karena itu yang pertama. Atau Mazmur 23. Tapi untuk permulaan, ayat permulaan dari sebuah kitab misalnya. Ya, sukar sekali untuk mengatakan yang mana ya. Biasanya kita akan pilih ayat-ayat yang mana yang cocok untuk kita dengan perjalanan kerohanian ya. Tapi Yohanes ini langsung dari sejak awal sudah memperkenalkan sesuatu yang sangat penting untuk dihafal ya. Lalu kemudian apalagi yang kita bisa dapatkan dari pengungkapan Rasul Yohanes dalam pembukaan ini ya, mukadimah Injilnya ini adalah bahwa Yesus sang Rabi ini adalah firman Allah. Dan dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dialah yang telah berbicara juga kepada Adam dan Hawa di Eden. Pelajaran kita kemarin ya. Jadi dia yang mau berbicara. Jadi kalau kita kemudian meneruskan pembacaan Injil Yohanes pasal 1, maka kita kemudian, seperti saya katakan tadi, ketika masuk ke dalam pentas dunia, pena Yohanes ini dari kecepatan cahaya, jadi melambat menjadi sangat detail, dengan berbicara tentang kejadian dari hari per hari dalam kehidupan Yesus Sang Logos. Ya. Nah jadi Allah yang sekarang menjadi manusia atau guru agung itu diperkenalkan di tiap-tiap hari. Contohnya di ayat 29 ya, pasal 1. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang. Lalu kemudian dia berkata, lihatlah anak domba Allah. Ayat 35. Keesokan harinya, jadi hari kedua, Yohanes berdiri di situ pula dan dengan 2 orang muridnya. Lalu ayat 39, Yohanes berkata kepada mereka. Yesus berkata kepada murid-murid Yohanes itu ya, marilah dan kamu akan melihat. Karena pengen tahu mereka ya. Dan apa yang terjadi di situ. Dan pada hari itu disebutkan mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Yang terakhir ya, untuk
bicara tentang hari ini ya, ayat 43, pada keesokan harinya Yesus juga memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Jadi hari per hari disebutkan ya. Padahal bicara kekekalan cepat sekali. Cepat sekali ya. Nah, karena memang susah sekali kita untuk merekam jejak apa yang terjadi di masa kekekalan tersebut. Lalu kemudian apa inti dari pelajaran hari ini ya? Begini. Yesus seperti halnya bagaimana dia datang di Taman Eden di hari sejuk itu ya, tepat pada hari kejatuhan Adam dan Hawa, bertanya, "Ayekah?" katanya dalam bahasa Ibrani. Demikian juga dia telah turun ke bumi dan menjadi manusia untuk tiba di mana manusia berdosa itu sekarang berada. Jadi bukan sekedar lagi kejar seperti Yakub dikejar, tapi dia ada di situ. Tidak dalam bentuk mimpi ya, seperti tangga ya, simbol-simbol, tidak. Tapi dia ada bersama-sama dengan mereka untuk bisa memperlihatkan contoh atau suri tauladan yang paling tulen ya, bagaimana seharusnya manusia itu hidup ya, untuk kemudian membawa, mengedukasi mereka bagaimana caranya kembali kepada kesempurnaan tersebut. Nah, ini yang saya dapatkan ya. Terima kasih. Ada pertanyaan di bagian bawah, hari Selasa Pak Pendeta. Ya. Dengan mempertimbangkan siapa sebenarnya Yesus itu, mengapakah sesuatu yang masuk akal untuk belajar daripadanya, berbagai cara yang terbaik mengenai cara mengajarkan kebenaran rohani. Dan yang selanjutnya, apakah yang kita pelajari dari Yesus tentang mengapa tidak hanya apa yang kita katakan adalah penting dalam pengajaran, tapi juga apa yang kita lakukan. Jadi Yesus bukan hanya dia tidak secara gamblang menyatakan ya, sayalah Allah itu, sayalah Mesias itu, tapi dari apa yang dia lakukan. Gitu. Jangan pernah lupa, Yesus ini bisa dipelajari dalam 4 rupa. Salah seorang pakar Injil kita, ya, saya lupa namanya, tapi dia menulis sebuah buku, 4 potret dari Jesus. Jadi 4 Portraits of Jesus. Itu suatu buku terkenal ya. Itu menjadi diktat juga, diktat atau silabus buku untuk untuk mata kuliah Gospels. Ada 4 wajah Yesus. Nah, misalnya itu diterangkan dengan cara seperti begini. Ketika kita membaca kitab Matius, maka kita melihat bahwa Yesus ini adalah seorang manusia yang cerdas ya. Itu di Injil Matius. Dia berbicara, dia mengajar, dia berkhotbah ya. Ada begitu banyak ya parables atau perumpamaan ya. Tapi pada waktu kita membaca Injil Markus, apa yang kita temukan dalam diri Yesus? Yesus ini orang yang nggak tahu capek ya. Bukan nggak tahu capek maksudnya, tapi pokoknya rajin begitu ya. Sampai-sampai dia harus tertidur, kecapean dan segala macam. Dalam Injil Lukas lain lagi, dia ini orang yang tidak ada preferensi tertentu ya. Contohnya hanya berteman dengan ini, ya. Tapi dia berteman kepada semua. Dalam Injil Lukas kita temukan itu. Wanita yang dianggap sebagai ya kelas 2, dia berteman dengan wanita. Tapi dalam Injil Yohanes apa yang kita temukan? Yesus ini sangat suka berbicara berdua, gini, komunikasi berdua. Ya, bagaimana dia nampak seperti seperti tokoh spiritual agung ya, menjadi mentor spiritual rohani, pribadi, private bagi orang-orang. Nah, jadi beda wajah-wajah Yesus ini ya. Jadi ketika kita kemudian membaca atau mempelajari Yesus untuk mendapatkan makna rohaninya bagi kita, selain dia life and teachingnya balance, kita juga dapatkan begitu banyak hal ya. Nanti di pelajaran besok ya, ini kita akan temukan bahwa Yesus ini sebenarnya ada nilai-nilai yang sering dilupakan orang dalam dirinya. Terlalu banyak kita terlalu memposisikan Yesus itu hanya seperti yang kita mau. Padahal ada hal-hal yang dia mau tunjukkan. Tapi besoklah kita akan temukan. Tapi yang jelas disitulah kita bisa belajar sesuatu yang rohani dalam diri Yesus, bahwa dia orang yang tidak hanya ngomong, tapi juga lakukan apa yang dia omongin. Atau sebelum dia lakukan, dia tunjukkan dulu. Ya. Jadi orang bisa belajar dari teachingnya dan juga bisa belajar dari perbuatannya, kira-kira begitu. Oke. Ini yang buat penasaran ini Pak Pendeta. Memang selalu menarik. Cuma mana kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita kembali lagi, kita masuk di pelajaran hari Rabu. Ini yang tadi buat penasaran itu. Silahkan Lando. Oke, baiklah. Pelajaran hari Rabu
mengenai jawaban seorang perempuan. Jadi di dalam kisah hidup Yesus itu kita melihat di sini dalam cerita dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28, juga Markus 7 ayat 24 sampai 30. Bagaimana di saat itu Yesus sedang berada di dalam sebuah rumah, ya. Beberapa saat sebelumnya itu Yohanes Pembaptis juga baru saja dieksekusi oleh Herodes. Jadi kita lihat juga di pelajaran ini bahwa di saat itu Yesus sudah mulai merasakan bahaya akan misinya di dunia pada saat itu. Lalu kemudian ada seorang perempuan yang datang kepada Yesus, berusaha untuk datang kepada Yesus meminta bantuan karena anaknya sedang sakit. Naluri seorang ibu itu memang luar biasa, apalagi langsung berhubungan dengan anaknya. Mama saya sendiri aja kalau dengar aku sakit yang kemarin itu, wah luar biasa. Ditelepon aku tiap hari, tiap jam, Lando udah makan, Lando gini-gini. Apalagi pada saat itu anak dari perempuan ini sedang sakit. Dan dia mendengarkan kabar bahwa ada seseorang yang mampu menyembuhkan penyakit dari anaknya ini. Dan perempuan ini bukan berasal dari kelompok orang Yahudi, dari luar. Dan di saat itu, di saat perempuan ini datang kepada Yesus minta bantuan, Yesus menolak. Dan Yesus berkata di sini tidak patut mengambil makanan yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing-anjing. Itu dalam Matius 15 ayat 26. Dan apa yang dikatakan Yesus itu bisa sangat melukai kepada perempuan ini. Mungkin kalau saya yang meminta juga, saya kan mendingan pulang. Ngapain minta tolong, ya kan? Tapi tidak, dengan perempuan ini dia masih berusaha. Dia masih berusaha dan malah dia membantah perkataan Yesus. Dia berkata seperti ini dalam Matius 15 ayat 27, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan maka komentar dari perempuan ini membuat segala sesuatu berbeda. Memang itu terlihat mendesak, tapi Yesus menyembuhkan anaknya. Kemudian dalam Matius 15 ayat 28 kalau kita baca, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki," dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, jadi pertanyaan di sini, di bagian akhir ini ada bagaimana kita memahami kata-kata ini, jadilah kehendakmu seperti yang kau kehendaki. Kemudian bagaimanakah kita merespon jika sekiranya berbagai hal tidak terjadi seperti yang kita inginkan. Ini satu cerita yang cukup kontroversi ya, Pak Pendeta ya. Karena sepertinya Yesus itu rasis gitu ya, kejam atau kata-katanya kasar, tapi ada arti di balik cerita ini. Silakan Pak Pendeta. Nah, itulah yang saya sebutkan tadi ya, bahwa ada sesuatu yang sangat penting di pelajaran hari Rabu ini. Saya mulaikan dengan cara seperti ini. Jika sekiranya kita mendapatkan kesempatan untuk hidup pada zaman Yesus hidup, waktu dia menjadi manusia, lalu kita diberikan kesempatan untuk bercakap-cakap dengan dia. Pertanyaannya, apakah kita mau bercakap sendirian dengan Yesus? Ada orang banyak, ya artinya bagi yang tidak belajar bagaimana Yesus bercakap-cakap dengan seseorang akan katakan, mau gitu ya. Senang sekali kan? Aduh Tuhan, akhirnya saya bisa ketemu. Tapi let me tell you the truth. Yesus banyak kali dalam kesempatan berbicara, bukanlah seorang yang enak diajak bicara. Apalagi bagi orang-orang yang mempunyai, katakanlah dalam pandangan orang ya, tipikal orang dalam menjudge orang, mempunyai kerohanian yang sudah tinggi, sudah mapan. Yesus tidak enak diajak bicara. Contoh, Nikodemus. Kan dia enak ya, kamu guru yang baik, kamu segala macam. Langsung to the point. Kamu tidak masuk surga kalau nggak dibaptis. Ya, Lando anak pendeta ya, lalu ngomong sama saya, pendeta, bagus sekali kacamatanya. Kamu akan mati besok. Kalau kamu tidak bertobat. Memang saya salah, artinya tidak enak kan.
Dan dengan orang ini, dengan perempuan perempuan Sidon ya, Yunani ya, berbahasa Yunani dia datang karena sangat luar biasa keperluan putrinya, disebutkan putrinya ya, dalam bahasa ini disebut anaknya, tapi ini putrinya yang dirasuki oleh setan. Tidak ada cara lain, hanya datang kepada Yesus. Tapi bagaimana sikap Yesus? Seperti tadi, rasis kan. Nah, kalau itu disampaikan kepada kita, tadi Lando sudah bilang ya, wah bebas pulang aja, kan ditolak. Yang penting kan sudah berusaha. Tapi berusaha kita hanya sebatas ini. Tapi kalau sudah sampai menyebut soal siapa kita, nah itu tidak enak. Perempuan Samaria. Kan tidak enak itu. Dibuka aibnya kan. Kamu ini poliandri. Enak nggak gitu? Ah, udah tinggalkan saja. Artinya, tidak persoalan kamu itu orang rohani atau bagaimana. Kalau kau sudah menyinggung perasaan saya, untuk apa saya datang lagi untuk kamu? Tapi apa yang terjadi? Perempuan itu justru malah jadi juru kabar, bukan? Dia bilang, loh siapa saya katanya. Dia nggak malu lagi. Dia bilang, lalu apa yang terjadi? Hanya satu orang loh bisa undang buat KKR di Perigi Yakub. Bayangkan itu. Padahal kita, ya banyak kan. Undangan sudah disebar. Datang ke KKR sedikit. Ini satu desa ya, datang. Itu pun ke Perigi Yakub ya. Jadi bukan di kota. Mereka ya didatangkan. Jadi bukan pembicaranya didatangkan, tapi orang desa itu dibawa keluar dari kota, pergi ke Perigi Yakub. Jadi apa yang mau kita dapatkan di sini adalah bahwa Yesus itu sengaja lakukan itu untuk merontokkan kenyamanan-kenyamanan hidup. Sering dia buat begitu. Tidak nyaman kan? Nikodemus butuh berapa lama? Kalau kita anggap ini adalah permulaan dalam percakapannya di Yohanes pasal 3, adalah permulaan pelayanan Yesus karena ini kan berhubungan dengan pembersihan Ka'bah ya. Mungkin 2 tahun kemudian, ya, 2 tahun kemudian waktu Yesus mati, dia muncul. Bayangkan, butuh bertahun bagi Nikodemus untuk sadar. Jadi artinya ya kita jangan hanya pandang Yesus sebagai yang enak diajak bicara, tapi dia kadang mengatakan sesuatu yang keras supaya kita terbangun. Oh iya, saya ternyata kekurangan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Kita masuk di pelajaran hari Kamis, judulnya adalah seorang pelajar yang memperolehnya. Ini ceritanya ketika Yesus dan murid-muridnya sudah kembali ke arah Yerusalem. Dan di sini sudah banyak sekali berita tentang Yesus. Istilahnya kalau zaman sekarang Yesus itu udah viral gitu ya. Udah banyak lah orang tahu dan banyak orang yang nge-repost, banyak orang yang nge-follow gitu. Nah, di atas semuanya itu sebenarnya Yesus punya satu menginginkan untuk membawa harapan kepada dunia. Tetapi bukan seperti yang murid-murid itu harapkan. Artinya bukan mengambil kekuasaan secara politik atau secara negara yang seperti pengikutnya harapkan, tetapi membawa pengharapan yang murid-muridnya bahkan tidak mengerti atau tidak melihat. Dalam arti kita bisa katakan murid-muridnya buta secara rohani. Padahal melek. Padahal mereka dapat melihat. Dan satu kesempatan ketika Yesus bertemu dengan Bartimeus, seorang pengemis yang buta, tetapi dia buta secara fisik, tetapi dia melihat secara rohani. Ketika Yesus katakan, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu, jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Padahal secara rohani dia sudah melihat. Jadi ini kayak perbandingan antara Bartimeus pengemis buta dan murid-murid Yesus yang melihat tetapi buta secara rohani. Bartimeus buta secara fisik tetapi melihat secara rohani. Ada satu juga ayat di sini di bawah, Ibrani 5 ayat 12 sampai 14, apakah yang diajarkan kepada kita tentang pendidikan yang sejati? Saya bacakan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras.
Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Mungkin pendeta bisa kasih tambahan sedikit antara susu dan makanan keras ini maksudnya seperti apa, Pak Pendeta? Kalau dalam dalam strata gereja kita ya, yang susu itu kan contohnya kita belajar doktrin-doktrin yang gampang ya, yang mudah ya. Contohnya Allah baik ya. Jadi dari sejak awal sampai terakhir khotbah yang selalu diharapkan adalah bahwa Allah kasih. Tapi kemudian ketika berbicara tentang, katakanlah dulu tentang nubuatan akhir zaman ya, itu kan udah keras-keras itu ya. Malapetaka ya. Ya orang sering bikin begitu ya. Nah, tapi dari sini kita bisa dapat ya sesuatu ya, apa yang dimaksud oleh kita percaya bahwa Ibrani ini ditulis oleh Rasul Paulus ya. Apa yang dia katakan di sini sangat menarik ya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, karena ini untuk orang Ibrani loh. Artinya dari heritage mereka, dari sejak siapa ini? Dari sejak, kalau kita bicara tentang bangsa Yahudi ya, bangsa Yahudi itu kan dari mazhab Ezra. Ya, tapi kalau soal Ibrani, bahkan Abraham pun disebut orang Ibrani. Bayangkan mereka itu punya waktu sudah cukup sangat lama ya, dari segi segi bangsa. Tapi apa yang terjadi? Segi waktu ya, kamu sudah cocok jadi pengajar, tapi kamu masih perlu diajar asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan penyataan Allah yang dimaksud di sini adalah Yesus. Karena kita harus katakan secara jelas di sini bahwa bicara tentang 27 buku Perjanjian Baru ini, bukankah ini yang menohok, menghancurkan pondasi kepercayaan yang sudah dipelihara sejak lama oleh orang Israel? Sehingga mereka kemudian katakan, bagaimana ini orang bilang dia seperti anak Allah, dia Allah? Ini penghujatan kan. Artinya mereka tidak tahu. Jadi kita perlu 27 buku agar kemudian bisa apa? Bisa memahami, oh inilah yang sebenarnya. Dan banyak pelajar Alkitab Perjanjian Lama tidak melihat itu, sehingga mereka perlu Perjanjian Baru. Ya. Jadi luar biasa ya. Walaupun sebenarnya Yesus juga dalam keterangannya pada waktu itu untuk menyatakan siapa dirinya, dia kan mengutip Perjanjian Lama karena Perjanjian Baru belum ada waktu itu. Ya. Masih eranya yang ada, tapi bulu tulisannya belum ada. Jadi dia mengajar ya dengan cara seperti itu. Jadi ya sampai sekarang saya kira masih sukar orang paham soal itu ya. Artinya oke lah paham mungkin masih tetap kita tidak bisa jangkau ya, karena Allah itu kan luar biasa tinggi ya. Tapi yang jelas ada satu hal yang perlu kita nyatakan bahwa soal makanan keras itu ini merujuk kepada kealahan atau keilahian dari Yesus Kristus itu. Sesuatu yang wow. Jadi entahkah dia Advent sejak lama atau bagaimana ya, hati-hati karena orang Ibrani juga begitu ya. Mereka sudah cukup lama, mereka pegang Taurat, bahkan mereka tahu yaitu oral tradition ya. Dan sampai Yesus mengatakan menghargai ya, menyatakan dalam cara yang tertentu bahwa jika hidup keagamaanmu tidak lebih hebat dari orang Farisi dan ahli Taurat, kamu nggak masuk surga katanya. Tapi orang seperti ini perlu perlu dihajar. Ya, makanya Yesus pernah berkata kepada Nikodemus, ini gurunya ya, ini profesornya. Jika kamu tidak lahir kembali, kamu tidak masuk surga. Saya ini sudah hebat. Dihantam oleh Yesus. Makanan keras. Penyataan Yesus. Tips Pak Pendeta, ya. untuk supaya kita, terutama untuk anak-anak muda, tidak buta secara rohani. Aha, ini buta secara rohani ya. Jangan-jangan saya juga buta. Tapi ada ayat yang mengingatkan kita soal buta, bukan? Jemaat Laodikia. Buta. Dan Yesus katakan, belilah apa? Salep. Dan salep itu apa? Roh Kudus, bukan? Membukai mata kita. Jadi begini, siapakah yang bisa melihat kecuali kita dapat iluminasi dari Tuhan melalui rohnya? Itulah sebabnya ketika kita dapat buku, katakanlah sebagai hadiah baptisan atau apa, atau beli sendiri ya, lalu kita dapat kertas.
saya nggak temukan kertas saya lagi sini, udah hilang ya. Tapi kita sudah tahu ya, sebelum buka katanya apa nih? Berdoa. Berdoa dulu. Berdoa dulu. Jangan kepintaran gitu ya, kepintaran. Saya udah tahu. Gitu. Buka, lalu baca dengan baik, minta lagi Tuhan berbicara, agar kemudian kita tidak buta ya. Dan jangan ada pakai gini ya, presaposisi yang kita anggap tidak akan mungkin salah. Ya. Jadi kita waktu menghadapi setiap ayat, walaupun ayat yang paling mudah, anggap kita tidak tahu. Sehingga sesuatu akan terjadi ya. Ada semacam transformasi ya dalam diri kita. Gitu. Terima kasih. Itu tips yang paling mudah bagi pelajar Alkitab, kira-kira demikian. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita hampir selesai pelajaran kita, tetapi jangan kemana-mana karena kita akan ikuti pendalaman Alkitab pembahasan hari Jumat. Kita masuk di pelajaran hari Jumat, pendalaman. Silahkan Pak Pendeta. Mari kita ulangi kembali pelajaran kita ya. Selain kita telah mendapatkan pelajaran mengenai bahwa Allah menemukan kita, seperti Allah juga menemukan Adam dan Hawa di tempat persembunyian mereka, maka kita percaya juga bahwa Dia juga mencari kita sampai ke tempat persembunyian kita karena pelanggaran atau karena dosa. Allah juga mengejar kita dalam pelarian kita seperti Yakub yang melarikan diri dari Esau. Allah bahkan juga menjelma dan menjadi manusia untuk menemukan kita. Jadi bukan sekedar Dia menemukan atau mengejar kita dalam dalam kealahannya, tapi Dia juga menjadi manusia agar kemudian boleh bersama-sama dengan kita dan menemukan kita di tempat mana kita hilang. Ya. Lalu kemudian jangan lupa juga bahwa Allah bahkan menguji agar iman kita terlihat besar dan kemudian kebutuhan kita dipenuhi. Nah, kalau sekiranya waktu kita berdoa kemudian tidak ada jawaban seperti pertanyaan Lando tadi ya. Saya langsung ingat kepada pengalaman dari Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya, ada beberapa terjemahan. Jadi sebenarnya ada dua problem di situ ya dalam terjemahannya. Ada yang menyatakan bahwa pernyataan bahwa Allah tidak menolong kami dalam bentuk bahwa Allah tidak mampu melepaskan Sadrak, Mesak dan Abednego dari perapian, tapi ada juga menerjemahkannya dengan pengertian bahwa belum tentu Allah menyelamatkan, bukan karena dia tidak sanggup, tapi boleh jadi Dia tidak akan melepaskan ya karena ada rencana yang lain ya. Tapi yang jelas kita harus belajar bahwa Allah itu peduli. Jadi soal ini bukan gini. Jadi kasihnya Dia bukan dalam arti bahwa segala sesuatu yang kita minta harus terkabul. Tidak seperti itu juga jalan ceritanya. Lalu kemudian Allah juga dengan cara tertentu menjangkau seseorang, termasuk menjangkau yang buta secara fisik agar kemudian dapat melihat secara rohani. Contohnya seperti Bartimeus. Siapa itu orang yang tanpa tangan dan tanpa kaki? Nick ya. Nick, apa dia katakan? Saya kemudian sadar. Coba dia katakan itu ya. Setelah kemudian menjadi motivator dan juga menyampaikan Yesus ya dalam kehidupannya. Walaupun dia tidak bicara doktrin, tapi dia menyatakan bahwa Allah, Yesus kita itu mempunyai cara tersendiri. Mengapa engkau harus seperti ini? Lalu apa dia katakan? Sekarang saya sadar katanya bahwa ada gunanya saya seperti ini. Karena saya justru lebih bebas daripada semua penginjil yang punya tangan dan kaki. Karena apa? Karena siapa yang mau penjarakan saya? Siapa yang mau borgol saya? Borgol di mana? Saya tidak punya tangan dan saya tidak punya kaki. Jadi saya tembus kemana saja. Orang iba toh. Dan ketika orang merasa iba, maka kemudian dia diizinkan bicara dan banyak orang dimenangkan kembali. Ya. Ada banyak ya dia diundang untuk berbicara agar orang bisa yang kurang semangat, yang bagaimana. Saya aja yang begini bisa. Masa kalian tidak bisa? Jadi Tuhan itu baik dalam keadaan apapun. Ya. Kemudian apalagi yang lain? Seperti Bartimeus tadi yang disebutkan ya bahwa dia dapat melihat. Dan luar biasanya ketika Yesus berkata, oke, pergilah engkau katanya. Kamu sudah sembuh, jadilah seperti imanmu. Pergilah katanya kan. Dan apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Dia pergi? Tidak pergi. Dia justru datang kepada Yesus dan mengikuti Yesus berjalan ke Yerusalem, tempat di mana Yesus akan menyerahkan dirinya. Wah, itu sesuatu yang luar biasa ya. Nah, kemudian juga Yesus menginginkan kita mengetahui the keynote of the kingdom yang Dia dirikan. Ini ditambahkan di dalam pelajaran hari Jumat ya, yaitu dalam Matius pasal 5 ayat 7 ya. Orang sering anggap ini sebagai khotbah.
Ada juga yang katakan bahwa Matius pasal 5 sampai 7 adalah teaching. Nah, tapi dua-duanya kita anggap saja benar. Ya karena apa? Dalam berkhotbah Yesus mengajar, dalam mengajar dia berkhotbah. Ya. Nah, apa yang kita bisa dapatkan di sini ya? Sudah luar biasa ya, bahwa ada keynote dari kerajaan yang didirikannya. Tapi ada mungkin 3 hal yang saya rindu bagikan kepada kita semuanya, kepada orang-orang muda khususnya yang ada di rumah atau di mana saja, agar kemudian tidak salah kaprah dalam memahami butir-butir atau paham kerajaan sorga yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus dalam Matius pasal 5 ayat 7. Yang pertama, ini bukan untuk diaplikasikan kepada bangsamu, kepada negaramu, kepada Indonesia, bukan itu. Tapi ini adalah untuk pribadi ya. Karena Yesus bukan mendirikan kerajaan Indonesia, bukan. Tapi mendirikan kerajaan surga. Jadi kitalah anggota-anggota kerajaan itu. Agar kemudian kita bisa bisa mempengaruhi agar damailah sekitar kita. Ya. Jadi berhati-hati dengan ini ya. Lalu yang kemudian yang kedua, ini diaplikasikan kepada kita orang percaya dan bukan kepada yang tidak percaya. Terlalu banyak kita memaksakan diri agar nasihat atau pernyataan Yesus dalam Matius pasal 5 sampai 7 itu kepada orang yang tidak percaya, tapi kita lupa bahwa itu sebenarnya untuk kita. Contohnya, kamu harus berdoa begini, kita katakan kepada orang tak percaya. Berdoa itu jangan bertele-tele katanya. Ya bagaimana dia berdoa, dia pun tidak punya iman. Seperti begitu ya. Jadi untuk kita ya. Lalu kemudian yang ketiga, ini bukan untuk membuat Christian law. Saya bukan bicara omnibus law ya. Tapi maksudnya ini bukan untuk Christian law yang harus dituruti. Tapi gantinya ini adalah gambaran bagaimana seorang Kristen itu harusnya hidup. Warga, negara, kerajaan sorga. Ini caranya dia hidup. Ya. Bagaimana dia berdoa, bagaimana dia bersedekah, bagaimana peraturan kiri dan kanan ya. Tidak boleh saling tahu. Bagaimana kemudian dalam menyampaikan ibadah, waktu kita beribadah ada masih rasa kita ada berseteru dengan orang di sana, berdamailah dan segala macam ya. Dan ini kita pelajari dari Yesus, dari mulutnya langsung ya. Entahkah itu dalam bentuk khotbah atau dalam bentuk pengajaran, itulah pernyataannya. Jadi dari guru agung itu kita mendapatkan begitu banyak perkara ya. Entahkah itu dari perkataannya, entahkah itu juga dari perbuatannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta dan juga Lando sudah berdiskusi bersama-sama. Sudah 2 pekan ini kita belajar pelajaran dari Sang Guru Agung. Biarlah kita dapat menjadi pelajar yang baik, bukan hanya dalam perkataan kita, tetapi juga dalam perbuatan kita. Dan kita juga dapat menjadi pengajar kepada orang-orang di sekitar kita dalam perkataan dan perbuatan. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.